Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arina Fitro Tasilmi dengan NIM 19021030232. Saya adalah seorang mahasiswi dari program studi Pendidikan Sejarah, jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember. Halo adik-adik semuanya, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan baik dan sehat ya. Nah, sebelum memulai kegiatan pembelajaran, mari kita awali dengan doa agar pembelajaran yang akan kita dapatkan nanti dapat bermanfaat. Oke, berdoa mulai. Dapat diakhiri. Nah, pada pembelajaran kali ini, kita akan belajar terkait dengan kekuasaan kongsi dagang VOC di Indonesia. Kompetensi dasar yang kita gunakan adalah kompetensi dasar 3.1, yaitu menganalisis proses masuk dan perkembangan penjajahan bangsa Eropa yang meliputi Portugis, Spanyol, Belanda, dan Inggris ke Indonesia. Sementara untuk indikatornya, yaitu menganalisis perkembangan penjajahan bangsa Belanda di Indonesia. Adik-adik, dalam pembelajaran kali ini ada 3 tujuan pembelajaran yang harus kalian capai. Yang pertama yaitu terkait dengan ranah sikap. Peserta didik diharapkan mampu menunjukkan sikap gotong royong, kerjasama, responsif, dan proaktif dalam diskusi kelompok. Yang kedua yaitu terkait dengan ranah pengetahuan. Peserta didik diharapkan mampu menganalisis perkembangan kekuasaan kongsi dagang VOC di Indonesia. Dan yang ketiga yaitu terkait dengan ranah keterampilan, di mana peserta didik diharapkan mampu menyajikan hasil analisis tersebut secara terstruktur. Nah, sekarang mari simak peta konsep yang ada di sebelah saya. Pada pembelajaran kali ini, terdapat 7 poin penting yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu terkait dengan lahirnya VOC, yang kedua yaitu tujuan pembentukan VOC, yang ketiga adalah pemimpin VOC, yang keempat yaitu kewenangan dan hak-hak VOC, yang kelima yaitu upaya VOC dalam eksploitasi kekayaan, dan yang keenam yaitu keserakahan dan kekejaman VOC, dan yang terakhir adalah akhir riwayat dari VOC. Nah, sekarang kita memasuki materi yang pertama, yaitu terkait dengan lahirnya VOC. Lahirnya VOC tidak terlepas dari adanya persaingan dagang antara bangsa-bangsa Eropa, yang meliputi bangsa Portugis, bangsa Spanyol, bangsa Belanda, dan juga bangsa Inggris. Nah, rupanya persaingan ini tidak hanya terjadi di antara bangsa-bangsa Eropa tersebut, namun juga terjadi di dalam masing-masing bangsa. Misalnya yang terjadi pada bangsa Belanda itu sendiri. Jadi, dalam bangsa Belanda itu, dulunya sebelum dibentuk VOC, terdapat kongsi-kongsi dagang kecil yang bersaing. Hingga kemudian pada tahun 1598, pemerintah dan parlemen Belanda atau yang kita kenal dengan Staten-Generaal mengusulkan agar bangsa Belanda membentuk suatu kongsi dagang yang lebih besar untuk menyaingi kongsi dagang dari bangsa lain. Kemudian, usulan tersebut baru terrealisasi pada tanggal 12 Maret 1602 dan terbentuklah suatu kongsi dagang yang kita kenal dengan VOC. Nah, materi yang kedua yaitu terkait dengan tujuan dibentuknya VOC. Adapun tujuan dibentuknya VOC ini meliputi 3 hal, yaitu yang pertama untuk menghindari adanya persaingan dagang yang tidak sehat antara para pedagang Belanda yang sudah ada sebelumnya. Yang kedua yaitu untuk membentuk suatu kedudukan yang kuat bagi para pedagang Belanda dalam menghadapi persaingan dagang dengan bangsa lain, yaitu dengan para negara-negara yang berasal dari bangsa Eropa tadi ya. Nah, yang ketiga yaitu sebagai kekuatan revolusi dalam perang 80 tahun, dan hal inilah yang menyebabkan VOC memiliki tentara serta dilengkapi dengan persenjataan yang lengkap.
Materi yang ketiga yaitu pemimpin VOC. VOC awalnya dipimpin oleh suatu dewan yang beranggotakan 17 direktur, sehingga mereka disebut dengan Dewan 17. Mereka ini terdiri dari 8 perwakilan pelabuhan dagang di Belanda dan berkedudukan di Amsterdam. Karena tempat mereka atau kedudukan mereka yang jauh dari Indonesia, sehingga mereka tidak mampu mengontrol kegiatan dan tidak mampu memimpin VOC secara maksimal. Sehingga kemudian ditunjuklah Gubernur Jenderal yang berkedudukan di Hindia Belanda untuk mengawasi dan memimpin kekuasaan VOC di Indonesia. Gubernur Jenderal yang pertama yaitu Peter Booth. Ia menjabat sebagai Gubernur Jenderal VOC sejak tahun 1602 sampai dengan 1614. Ia telah berhasil mendirikan pos perdagangan di Banten pada tahun 1610. Dan pada tahun itu juga ia telah meninggalkan Banten, kemudian berhasil memasuki wilayah Jayakarta. Gubernur Jenderal yang kedua yaitu Gubernur Jenderal Gerard Reins yang menjabat sejak tahun 1614 sampai dengan 1615. Baru mengalami masa 1 tahun jabatan, ia sudah digantikan oleh Gubernur Jenderal yang ketiga. Gubernur Jenderal yang ketiga yaitu Gubernur Jenderal Lawrence Real yang menjabat sejak tahun 1615 sampai dengan 1619. Nah, pada masa jabatannya ini berhasil dibangun gedung Mauritius yang terletak di tepi sungai Ciliwung. Gubernur Jenderal yang keempat yaitu Jan Pieterszoon Coen yang menjabat sejak tahun 1619. Sosoknya dikenal sebagai Gubernur Jenderal yang kejam dan juga berani. Ia sangat berambisi untuk menguasai wilayah Indonesia. Bahkan dikatakan pula bahwa ia adalah Gubernur Jenderal sebagai peletak dasar penjajahan VOC di Indonesia. Dengan sikapnya yang congkak dan sombong, ia berupaya untuk meningkatkan eksploitasi kekayaan di bumi Nusantara demi keuntungannya sendiri dan keuntungan bagi negerinya. Sekarang kita memasuki materi yang keempat, yaitu terkait dengan kewenangan dan hak-hak VOC. Pada tahun 1602, pemerintah Belanda atau Staten-Generaal memberikan izin kepada VOC untuk melakukan monopoli perdagangan. Izin ini berlaku selama 21 tahun dan dikatakan bahwa selama 21 tahun sekali, izin dagang ini dapat diperbarui. Berbicara terkait dengan hak-hak VOC atau yang kita sebut dengan hak oktroy. Hak oktroy ini terdiri dari 7 hal. Yang pertama, VOC berhak untuk melakukan monopoli perdagangan di wilayah mulai dari Tanjung Harapan sampai dengan Selat Magellan. Dan di antaranya itu termasuk juga wilayah Kepulauan Nusantara loh. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu VOC berhak untuk mendirikan angkatan perang sendiri. Yang ketiga, VOC berhak untuk melakukan dan mengadakan peperangan. Yang keempat, VOC berhak untuk mengadakan perjanjian dengan raja-raja dan pemerintahan setempat. Yang kelima, VOC berhak untuk mengeluarkan dan mencetak mata uangnya sendiri. Yang keenam, VOC berhak untuk merekrut atau mengangkat pegawainya sendiri. Dan yang ketujuh, VOC berhak untuk memerintah pemerintahan atau negeri jajahannya sendiri. Nah, sekian ya dari pembelajaran hari ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua dan jangan lupa dicatat poin-poin penting dari apa yang telah saya sampaikan tadi. Tugas kalian di rumah adalah melakukan diskusi kelompok dengan cara menganalisis terkait dengan 3 hal, yaitu menganalisis upaya-upaya yang dilakukan VOC dalam meningkatkan eksploitasi kekayaan di Indonesia. Yang kedua, melakukan analisis terkait dengan bentuk-bentuk keserakahan dan kekejaman VOC di Indonesia. Dan yang ketiga, yaitu menganalisis akhir riwayat VOC. Dalam hal ini, kalian harus menganalisis faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab atau menjadi pengaruh terhadap keruntuhan hingga VOC dibubarkan. Bisa dimengerti ya? Baik, sebelum mengakhiri kegiatan pembelajaran ini,
Mari kita tutup dengan doa agar pembelajaran yang kita dapatkan hari ini bermanfaat bagi kita semua. Berdoa, mulai. Dapat diakhiri. Saya ucapkan terima kasih kepada kalian semua yang telah mengikuti pembelajaran ini. Jangan lupa untuk jaga kesehatan dan ditingkatkan semangat belajarnya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.